Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Allahumma aftah li abwabal ilmi wa nurul qalbi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'ni ma 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Amin ya Allah ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. Dr. Ratna dan seluruh keluarga sebagai sahibul majlis, sahibul bait, insyaallah senantiasa dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu jamaah ta'lim yang sudah hadir, insyaallah kita juga senantiasa dalam ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Terus kita bersyukur atas semua karunia nikmat yang Allah berikan sampai saat ini. Tidak pernah terhenti, tidak pernah terputus. Karunia-Nya kita rasakan sehingga pada sore ini kembali kita dipertemukan di majelis ini dalam keadaan sehat, mendapatkan nikmat kesempatan mengikhlaskan hati duduk di majelis ilmu untuk meraih ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini, yakinkan hati kita akan dicatat menjadi amal soleh buat kita sekalian. Salawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada ahli keluarganya dan juga kepada para sahabatnya. Jemaah yang dirahmati Allah, taklim kita pada sore ini kita sudah berada di bulan Dzulqa'dah. Bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. 3 bulan berturut-turut ke depan ini disebut dengan bulan haram. Bulan-bulan yang dihormati, bulan-bulan yang dimuliakan, disebut juga dengan Syahrullah, bulannya Allah. Ada 4, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, satu lagi Rajab nanti di belakang. 3 bulan berurutan, Masya Allah. Kemarin kita sudah menyelesaikan ibadah di bulan suci Ramadan, kemudian diselingi bulan Syawal, masuk lagi berturut-turut di 3 bulan haram. Ini bulan yang dihormati. Siapa yang beribadah akan dilipat gandakan catatannya. Siapa yang beramal soleh akan dilipat gandakan catatannya. Sebaliknya, siapa yang bermaksiat, berbuat dosa, juga akan dilipat gandakan. Di bulan haram tidak boleh ada peperangan, tidak boleh ada keributan, tidak boleh ada permusuhan, tidak boleh ada perkelahian. Untuk menghormati bulannya Allah. Orang-orang Arab ketika itu sebelum Nabi Muhammad lahir
itu sudah memuliakan bulan-bulan haram. Sekarang Dzulqa'dah, artinya duduk di rumah. Orang Arab kalau sudah bulan Dzulqa'dah seperti ini tidak melakukan safar dahulu itu. Khawatir bermaksiat, jadi mereka diam-diam di rumah. Karena saking menghormati bulan haram. Insya Allah, amalan apapun kebaikan di bulan-bulan haram akan dilipat gandakan catatannya. 3 bulan berurutan ini juga disebut dengan bulan-bulan haji. Bulan Dzulqa'dah ini orang sudah berangkat untuk menunaikan ibadah haji. Bulan Dzulhijjah melaksanakan haji. Bulan Muharram kembali pulang dari haji ke negaranya masing-masing. Sehingga sangat dihormati, sangat dimuliakan. Dan ibadah yang terdapat di bulan-bulan haji, kita banyak mendapatkan pesan yang begitu hebat dari kisahnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Sehingga pada sore ini kita ingin mentadaburi Al-Quran tentang pesan-pesan tarbiyah yang disampaikan dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Di dalam Al-Quran, surah Al-Mumtahanah, surah ke-60 ayat ke-4, Allah menyebutnya sebagai uswatun hasanah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh telah ada bagimu uswatun hasanah, teladan yang mulia pada pribadi Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia. Masya Allah. Ada 2 yang disebut uswatun hasanah. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW disebut dengan uswatun hasanah. Dan di ayat ini ternyata Nabi Ibrahim juga disebut sebagai uswatun hasanah, sebagai teladan yang baik. Nanti keterangan lain Allah menyebut dalam ayatnya Ibrahim khalila. Ibrahim itu kekasihnya Allah. Khalilullah, kekasihnya Allah. Nabi Muhammad juga disebut kekasihnya Allah. Kebayang gak? Ada manusia Allah menyebut sebagai kekasihnya. Seperti apa mulianya. Pantas kemudian jika kita sholat, kita sebut namanya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali. Masya Allah. Nama Muhammad kita sebut, nama Ibrahim juga kita sebut. Tiap kita sholat. Ini menandakan berdua ini memang uswatun hasanah. Berdua ini memang khalilullah, kekasihnya Allah. Nabi Ibrahim seorang muslim sejati. Ini yang akan kita hadirkan sebagai pelajaran buat kita dari tiap peristiwa sejarah yang dialami pada pribadinya. Dia disebut juga sebagai bapak moyangnya tauhid, peletak dasar tauhid. Nabi Ibrahim disebut juga sebagai penghulu para nabi, karena keturunannya menjadi nabi. Keturunannya menjadi nabi dari garis Bani Israel yang paling banyak. Sampai nabi penutup juga dari garis keturunannya Nabi Ibrahim. Sehingga Nabi Muhammad SAW itu menyebut juga dengan kalimat kakek. Maukah kalian aku ajarkan satu bacaan yang pernah dibaca oleh kakek kalian itu? Itu bahasa Nabi Muhammad ke Nabi Ibrahim. Jadi disebut sebagai penghulunya para nabi. Ini muslim sejati. Baik, yang pertama kita mulai dari tauhidnya. Nanti tiap kisah kita ambil pelajarannya buat kita dalam kehidupan sehari-hari itu. Ya. Dari sini kita ngambil uswatun
Hasanah. Yang pertama, kisah mencari Tuhan. Ini tauhidnya di sini. Surah Al-An'am ayat 76 sampai 79. Kita baca ayatnya sama-sama ya. Ada? Yang 76 sampai 78. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma janna alaihi al-lailu ra'a kawkaba qala hadha rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin falamma ra'a al-qamara bazighan qala hadha rabbi falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qawmin dhalin falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadha rabbi hadha akbar falamma afalat qala ya qaumi inni bari'un mimma. Ketika malam telah gelap, dia melihat bintang. Kemudian Ibrahim berkata, "Hada Rabbi." Ini Tuhanku. Masya Allah. Falamma afala qala la uhibbul afilin. Ketika bintang itu tenggelam, dia berkata lagi, aku tidak suka kepada yang tenggelam. Berikutnya dia melihat bulan, dikatakan sama, hada Rabbi, wah ini dia Tuhanku, lebih terang cahayanya. Besoknya ketemu matahari, dia bilang lagi, hada Rabbi, hada akbar, ini Tuhanku, ini lebih besar dari kemarin. Tapi ketika matahari itu terbenam, dia berkata, sesungguhnya aku lepas diri dari persekutuan kalian. Nabi Ibrahim hidup di tengah masyarakat penyembah berhala, di bawah Raja Namrud yang sangat durjana. Bahkan bapaknya yang dalam Al-Quran disebut Azar, itu sesungguhnya pamannya. Karena Azar itu bapaknya Nabi Lut alaihi salam. Tapi di Al-Quran itu disebutnya sebagai bapaknya, karena pengganti dari ayahnya. Azar itu pembuat patung berhala yang disembah. Bayangkan, keluarganya, masyarakatnya, lingkungannya, raja, semua penyembah berhala, berada dalam kesyirikan. Nabi Ibrahim mencari. Peradaban manusia itu selalu mencari. Nabi Musa itu naik ke Bukit Sinai untuk mencari. Nabi Muhammad itu berbulan-bulan naik ke Gua Hiro, mondar-mandir seminggu, terus mondar-mandir, pencarian. Nabi Ibrahim melihat bintang, dibilang Tuhan. Melihat bulan, dibilang Tuhan. Melihat matahari, tapi ketika semuanya tenggelam, dia nggak suka. Nggak mungkin Tuhanku tenggelam. Apa kalimat akhirnya? Lihat. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Masya Allah. Aku hadapkan diriku, aku hadapkan wajahku kepada Rabb yang menciptakan langit dan bumi, cenderung kepada agama yang lurus, Hanifah. Nanti salah satu julukannya adalah ini, Hanif. Nabi Ibrahim itu seorang yang Hanif, agamanya lurus sekali. Lihat ujungnya, wa ma ana minal, aku bukan termasuk orang yang musyrik. Masya Allah. Dia katakan di tengah masyarakat penyembah berhala,
penyembah patung. Bahkan bapaknya pembuat patung itu. Dia mengatakan, wa ma ana minal musyrikin. Aku bukan termasuk orang-orang yang musyrik. Pondasinya begitu kokoh tentang tauhidnya. Dan itu dibuktikan, ibu sekalian. Bukan hanya kokoh dalam kolbunya, tapi dia berontak untuk menumpas kemusyrikan itu seorang diri. Kita bayangkan, Raja Namrud itu salah satu raja kafir yang kekuasaan wilayahnya minal masyriq ilal maghrib, timur barat. Kalau Raja Fir'aun itu kekuasaannya cuma Mesir. Kalau Namrud itu dari timur sampai barat kekuasaannya. Ada dua raja kafir yang begitu. Yang pertama Namrud, yang kedua Bukhtun Nasr. Raja yang beriman, yang kekuasaannya dari timur dan barat juga ada dua. Satu Raja Sulaiman, Nabi Sulaiman. Yang kedua Raja Zulkarnain. Nanti ketemu di Al-Kahfi itu, Zulkarnainnya. Itu raja beriman yang kekuasaannya dari timur dan barat. Satu bumi wilayahnya. Ini Namrud pada saat itu. Penyembah berhala, durjana, kekuasaannya dari timur dan barat. Apa kalimatnya? Wa ma ana minal, berontak dia untuk menghancurkan berhala itu. Kita lihat nih kekuatan tauhid dulu ya. Pondasinya sudah kokoh. Rasulullah Muhammad bersabda begini, man ro'a minkum munkaron fayughayyir biyadi. Jika kalian melihat ada kemunkaran, cegah dengan tangan. Ini kalimatnya dari Rasul. Fa'ilam yastati, jika tidak mampu dengan tangan, fabil lisani, dengan lisan. Fa'ilam yastati, jika tidak mampu dengan lisan, fabi qalbi, dengan hati. Tapi yang ketiga ini kata Rasul, dzalika adhaful iman. Itu selemah-lemahnya iman. Dengan hati maksudnya doa. Kalau melihat kemunkaran, cegah dengan tangan. Kalau nggak sanggup, dengan lisan. Kalau nggak sanggup, dengan doa. Yang dengan doa itu sudah bagus, tapi itu selemah-lemahnya iman. Yang pertama, cegah dengan tangan. Lihat, Nabi Ibrahim. Kita baca artinya. Yang nomor 3 nih. Demi Allah, sungguh aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu sesudah engkau pergi meninggalkannya. Maka Ibrahim membuat berhala itu hancur terpotong-potong kecuali yang paling besar, agar mereka kembali bertanya kepadanya. Namrud dengan bala tentara dan pasukannya akan melakukan safar. Nabi Ibrahim sudah mengancam, besok kalian akan pada berangkat, akan kuhancurkan Tuhan-Tuhan kalian. Lihat kekuatan tauhidnya. Man ro'a minkum munkaron falyughayyir biyadi. Kalau melihat kemunkaran, cegah dengan tangan. Kata Rasul begitu. Ternyata dia buktikan. Dia datangi rumah penyembahan itu. Dia masuk dengan membawa palu dan kapaknya. Dihancurkan semua sesembahan-sesembahan mereka ketika itu. Dan ada yang melihat. Kalau sekarang mungkin namanya merebutnya itu. Merebutnya melihat. Itu Ibrahim yang menghancurkan itu. Dari sekian banyak sesembahan yang dihancurkan, biangnya, induknya, yang paling besar tidak dihancurkan. Yang paling depan itu, induk sesembahannya, dibiarkan. Palunya, kapak untuk menghancurkannya, kemudian diletakkan di pangkuan Tuhan yang lagi duduk bersila itu. Patung sesembahan mereka. Ternyata benar keesokan ketika kembali Namrud dan pasukannya, betapa kaget berita menyampaikan sudah dihancurkan semua tuhan-tuhan sesembahan mereka. Dan langsung Ibrahim yang melakukan, karena dia yang melihat. Tangkap dia. Ditangkap. Diajukan kepada Namrud. Terjadi dialog panjang tuh. Nanti ayatnya ada tuh. Nanti silakan ibu buka saja di surat yang sama Al-Anbiya tuh. Ada dialognya di situ.
Saya tidak nukilkan. Salah satunya ditanya Nabi Ibrahim, engkau yang sudah menghancurkan Tuhan-Tuhan kami. Dia nggak bilang, bukan aku. Tuh, yang paling gede tuh yang menghancurkan. Tuh kampaknya masih dipegang sama dia. Kesel nggak kira-kira tuh? Firaunnya, Namrudnya. Kesel. Mana mungkin patung batu itu bisa menghancurkan? Loh, kalau dia nggak bisa mendatangkan manfaat dan madorat, kenapa disembah? Makin kesel nggak? Lihat nomor 4. Qalu harriquhu. Bakar dia. Udah kesel banget udah. Bakar. Nabi Ibrahim suruh bakar. Itu emosinya udah memuncak. Dan bantulah Tuhan-Tuhan kamu kalau kamu benar-benar hendak bertindak. Dia berkata lagi, dirikan bangunan untuk membakar Ibrahim. Lemparkan dia ke dalam api yang menyala-nyala. Mereka hendak melakukan tipu muslihat kepadanya, maka kami akan jadikan mereka orang yang hina, kata Allah. Kita ambil pelajaran yang kedua. Ini pelajaran muslim sejatinya di sini. Pelajaran tauhidnya tadi pertama. Kekuatan tauhidnya sudah begitu kokoh. Maka yang muncul la takhaf wa la tahzan. Kalau pondasi tauhid itu kokoh, tidak akan merasa takut dan tidak akan merasa sedih. La takhaf wa la tahzan. Alla takhafu wa la tahzanu. Tidak akan merasa takut dan tidak akan merasa sedih. Api sudah berkobar hebat. Semua penduduk sudah berkumpul menyaksikan pembakaran itu. Apa yang terjadi? Kita tidak temukan dalam literasi manapun Nabi Ibrahim ronta-ronta. Berontak agar tidak dibakar, enggak. Dia tenang. Juga dia tidak berdoa minta diselamatkan oleh Allah. Kita tidak temukan doa itu. Selamatkan aku ya, enggak. Boleh jadi hatinya pengen selamat, tapi kita nggak temukan kalimat itu. Lihat yang nomor 6. Akhiru qawli Ibrahim hina ulqiya finnar. Akhir ucapan Ibrahim ketika dilemparkan dalam kobaran api, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Ini puncak kalimat kepasrahan. Inilah muslim sejati. Muslim itu dulu pernah kita bahas di majelis ini. Muslim itu orang yang pasrah. Kekuatan pasrah itu akan menjadi simbol muslimnya seseorang. Kalimat puncaknya hasbiyallah, cukup Allah bagiku. Kalau kita berjamaah boleh hasbunallah. Hasbunallah itu berjamaah. Kalau hasbiyallah sendiri. Sama saja, dua-duanya boleh. Hasbunallah boleh, hasbiyallah juga boleh. Cuman kalau lafadznya hasbiyallah buat pribadi sendiri, kalau hasbunallah kami, kita bersama. Cukup Allah bagiku. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Ketika Nabi Ibrahim pasrah, ini bahasa alamnya gini. Ya Rob, jika badan ini mesti hangus di kobaran api itu, aku pasrah. Yang penting engkau tetap cinta kepadaku. Coba kita bisa maknai buat kehidupan kita. Saya tanya ibu, Nabi Ibrahim tahu nggak begitu dilempar apinya akan jadi dingin? Nggak tahu. Dan Allah nggak kasih tahu. Kalau dikasih tahu akan beda, ya kan? Ini nggak dikasih tahu, tapi dia pasrah, tenang, nggak meronta-ronta. Nyawanya sebentar lagi selesai, kehidupannya sebentar lagi selesai, akan hangus di situ. Tapi ketika dia pasrahnya bulat kepada Allah, gitu,
pondasi tauhidnya kokoh, Allah nggak pernah sia-siakan kepasrahan yang seperti itu. Lihat jawabannya, nomor 7. Qulna ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Hai api, dinginlah kamu, berikan keselamatan untuk Ibrahim. Siapa yang nyuruh dingin itu api? Yang punya. Punya siapa? Kalau yang punya, yang memerintahkan, mesti jawabannya sami'na waktu. Taat nggak api itu? Taat. Sunatullahnya, api itu panas. Kita nggak bisa rubah sunatullah itu. Misalnya gini, ada lilin, ibu nyalakan, kemudian bacain ayat ini. Ya narokuni bardan wasalaman ala tazmaludin. Hai api, dinginlah kamu, berikan keselamatan buat Tazmaludin. Saya pegang. Kira-kira dingin nggak? Sunatullahnya panas, tapi kalau yang punya bilang dingin kamu. Dan Nabi Ibrahim tidak diberitahu. Kepasrahan yang bulat, jawabannya mesti bigoiri hisab, tidak ada logika matematikanya. Begitu dilemparkan, semua penduduk menduga hangus sudah. Begitu api sudah mulai reda, surut, keluar Ibrahim dari api itu, sehelai rambut pun tidak ada yang terbakar oleh api itu. Kenapa? Api sudah diperintahkan oleh pemiliknya. Jadi dingin. Logika siapa yang bisa menjawab? Api jadi dingin? Tidak bisa. Inilah muslim sejati, pasrah. Kalau doa, kita bisa. Doa, minta, mohon, berharap, cerita, semua bisa. Tapi memasrahkan urusan kita udah bisa belum? Bukan sekedar mintanya doa itu, tetapi memasrahkan problem kita itu kepada Allah. Itu yang menjadi muslim sejati. Lah kalau lisan kita minta sesuatu, mohon sesuatu, tapi kita simpan problemnya di pala kita, kita simpan di hati kita, berarti tidak dipasrahkan kepada Allah. Dipikirin terus. Nggak dikasih Allah gitu. Enggak. Kalaupun badan ini hangus di api itu, nggak apa-apa ya Rob. Yang penting kau tetap cinta kepadaku, aku pasrah. Coba kekuatan tauhid. Dahsyat sekali. Dan apinya jadi dingin. Kalimatnya hasbiyallah wa ni'mal wakil. Kita ambil pelajaran ya. Jadi doa itu bukan sekedar minta, bukan sekedar mohon, bukan sekedar cerita kepada Allah. Tapi kehebatan kita memasrahkan urusan kita, itu yang hebat jawabannya. Karena Allah pasti mengulurkan tangannya itu. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Hei hambaku, jika urusanmu kau serahkan kepadaku, kau pasrahkan kepadaku, maka itu akan menjadi urusanku. Kalau sudah jadi urusanku, kata Allah, kun fayakun. Cukup bagiku kun. Hai api, dingin, dingin dah. Nabi Musa mengalami itu juga tuh. Ketika dikejar Fir'aun, berlari bawa Bani Israel, kemudian mentok di tepian Laut Merah. Kemudian dia mohon kepada Allah dalam kepasrahan yang total. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an la hawla wa la quwata illa billah. Ketika dia pasrahkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Hitungannya detik itu. Apa kata Allah? Idrib bi asokal bahar. Musa, lemparkan tongkatmu ke lautan itu. Begitu dilemparkan, kata Allah, hai laut terbelah kamu. Logikanya nggak masuk.
Tongkat kita lemparin, lautnya terbelah. Masuk nggak logikanya? Enggak. Tapi yang punya laut itu perintahkan, "Hai laut, terbelah kamu," kata Allah. Terbelah laut itu. Itu kepasrahan. Nggak masuk akal jawabannya. Akhirnya kita seringkali yang mesti kita tingkatkan itu, yang berat itu pasrahnya. Kalau doanya bisa. Minta bisa. Mohon, bisa ngeluh, bisa ngadu, bisa curhat, bisa pasrah. Akhirnya kita kuatkan itu. Nabi Musa itu mau dibunuh Fir'aun. Fir'aunnya di belakang dengan tentaranya dilawat, tidak sebanding jumlah pasukannya. Persenjatanya lengkap mereka. Akhirnya pasrah. Tapi ketika pasrah, lautnya diperintahkan terbelah oleh Allah. Itu tauhidnya. Kalau sudah tauhidnya kokoh itu, Insya Allah. Kualitas kepasrahan akan mendatangkan jawaban bigoiri hisab. Nggak masuk akal. Api jadi dingin, laut bisa terbelah. Nabi Yunus bisa hidup 40 malam di perut ikan. Masuk akal nggak? Sama sekali nggak masuk akal. Sama sekali. Ini kekuatannya nih. Kita kembali. Ketika tingkat kepasrahan Nabi Ibrahim menjadi muslim sejati, oh, Masya Allah. Dengan Hanif itu apa ya? Hablum minallahnya luar biasa, hablum minannasnya juga luar biasa. Akhlaknya mulia sekali. Suatu hari terjadi wabah paceklik di Kan'an, di kampungnya di Palestina Selatan. Sudah berkeluarga dengan Sarah. Kemudian dia keluar dari Palestina berangkat ke Mesir. Fir'aun waktu itu, Fir'aun itu bukan nama ya, dia gelar. Itu ada ratusan Fir'aun itu di Mesir itu. Ini Fir'aunnya pada masa Nabi Ibrahim ini sama bejatnya dengan Fir'aunnya pada masa Musa itu. Fir'aunnya pada masa Yusuf itu masih berkolaborasi dengan Nabi Yusuf, beda. Jadi Fir'aunnya beda-beda tuh. Salah satu kejahatan Fir'aun pada masa ini ketika dia ke Mesir, nggak boleh ngelihat perempuan cantik. Mesti harus melayani bejatnya dia. Begitu masuk gerbang Mesir, Ibrahim dan istrinya Sarah, langsung penjaga itu memisahkan mereka berdua. Sarahnya cantik. Sudah diperintahkan penjaga untuk memisahkan. Tetapi ketika raja hendak melampiaskan nafsu bejatnya, Sarah punya kekuatan pasrah yang luar biasa karena didikan suaminya. Dia pasrahkan kepada Allah demi menjaga kemuliaan dan kehormatannya. Menggigil Fir'aun. Nggak bisa hilang menggigilnya. Sampai dia minta, "Doakan aku biar hilang penyakit ini." Sarah mendoakan, kemudian hilang sakit. Ternyata besok diulang lagi. Sampai 3 kali. Kemudian dia tertunduk, melemah. Ibrahim menetap bersama istrinya di Mesir beberapa waktu. Ketika lama di situ hendak kembali pulang ke Palestina, dikasih hadiah seorang perempuan bernama Hajar. Untuk Sarah hadiah itu. Jadi hadiah seorang perempuan. Dia tinggal di istana Hajar itu. Dibawa pulang. Kemudian menjadi sahabatnya Sarah di rumah itu. Makin tua Sarahnya, Ibrahimnya makin tua, belum punya keturunan. Diperintahkan Ibrahim oleh Sarah istrinya untuk menikahi Hajar. Ibrahim nggak mau. Tapi Sarah terus menyampaikan betapa pentingnya untuk beroleh keturunan. Akhirnya menerima. Ternyata benar. Dari rahimnya Hajar lahir seorang anak laki-laki yang kelak diberi nama Ismail. Ismail itu bahasa Ibrani. Artinya Tuhan telah mendengar. Maksudnya mendengar doa bapaknya yang pengen punya anak. Dalam sejarah dicatat itu 78 tahun Nabi Ibrahim berdoa minta keturunan. Bayang nggak tuh? Lihat kalimatnya nomor 8. Robbi habli minas solihin. Dia minta generasi yang soleh.
kesabaran dan keistiqomahannya berpuluh-puluh tahun terus mohon kepada Allah meski usianya sudah lanjut. Rambut sudah memutih, kulitnya sudah mulai kendor. Lihat nomor 9. Fabasyarnahu bigulamin halim. Kami beri kabar gembira kepadanya dengan seorang anak yang amat sabar. Itulah Ismail. Baik, kita ambil pelajaran muslim sejatinya yang ketiga. Dinanti berpuluh-puluh tahun, begitu Allah sudah berikan anak yang baru lahir, kayak apa bahagianya Nabi Ibrahim? Kita berempati dah. Sudah dinanti berpuluh-puluh tahun, ternyata Allah kasih anak laki-laki. Bahagianya kayak apa? Kita nggak bisa bayangin dah. Bahagia banget. Di tengah kebahagiaan yang baru hadir itu, tiba-tiba datang perintah lagi dari pemilik anak itu. Milik siapa anak itu? Lagi-lagi nih. Jadi kalau sudah pemiliknya yang menyampaikan itu, semuanya sami'na, diperintahkan untuk dibawa keluar dari Palestina, anak dan istrinya. Nabi Ibrahim perintahkan Hajar segera berkemas-kemas. Kemana? Nggak tahu. Nanti kalimatnya itu mengikuti Google Map-nya Allah. Robi Sayahdin itu mengikuti Google Map-nya Allah itu. Dari suburnya tanah Palestina dia berjalan bertiga terus sampai masuk di padang pasir tandus berhari-hari terus. Sampai di sebuah pegunungan yang sangat kering. Rupanya Google Map-nya terhenti di situ. Sudah. Berhenti di situ, di sebuah lembah, di sekitar perbukitan yang tandus. Tidak ada penduduk manusia, tidak ada pohon, tidak ada air. Ibu-ibu berempati di situ tuh. Tiba-tiba Ibrahimnya pamit kepada istrinya untuk pulang ke Palestina. Bayang nggak tuh? Dinanti berpuluh-puluh tahun, begitu lahir anak yang begitu dirindukan, sedang bahagianya diperintahkan Allah untuk dibawa pergi. Begitu sampai di tempat tujuan disuruh tinggal. Kayak apa coba itu? Inilah muslim sejati. Lihat kalimatnya. Nomor 10. Ya Ibrahim, aina tadhabu wa tatrukuna bihadzal wadi? Wahai suamiku Ibrahim, kata Hajar, engkau mau kemana? Apa kau tega meninggalkan kami di lembah ini? Di sini nggak ada manusia. Berkali-kali Hajar begitu, Nabi Ibrahim nggak nengok. Jalan terus. Apa kau tega meninggalkan kami berdua di sini? Di sini nggak ada penduduk, nggak ada pohon, nggak ada air, nggak nengok Nabi Ibrahim. Jalan terus. Gimana kalau nanti anakku dimakan binatang buas? Nggak nengok juga. Baru kalimat berikutnya. Faqalat lahu Allahu alladhi amaraka bihadza, Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkan ini kepadamu? Qala na'am. Iya, Allah yang perintahkan aku untuk menempatkan kamu di lembah ini. Begitu dikatakan Allah oleh Ibrahim kepada Hajar, apa kata Hajar? Idzan la yudayyi'una. Jika ini perintah Allah, nggak mungkin Allah akan menyia-nyiakan kami. Tenang hatinya Hajar. Begitu disebut Allah gitu, ini perintah Allah, langsung yus itu. Adem hatinya. Nggak mungkin Allah menyia-nyiakan. Ini dahsyatnya tauhid. Ini dahsyatnya kepasrahan. Ini yang kita masih banyak belajar. Kita yang belum bisa itu. Hati kita zikir tapi nggak tenang kalbunya. Tapi lisannya zikir terus. Tapi hatinya nggak dapat ketenangan. Enggak dengan Hajar ketika itu. Tempat nggak ada manusia, nggak ada pohon, nggak ada air, bayinya masih merah. Nggak ada rumah, ditinggal. Pulang ke Palestina. Atas perintah Allah. Tenangnya dia ketika dikatakan, apakah ini perintah dari Allah yang perintahkan aku menempatkan kamu di sini. Nyes gitu hatinya Hajar tuh. Begitu disebut Allah, udah. Tak mungkin Allah menyia-nyiakan. Lihat doanya, Bu. Berjalan Nabi Ibrahim
Beberapa ratus meter kemudian dia naik ke atas sebuah bukit. Ini doanya nomor 11. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarat la'allahum yashkurun. Wahai Tuhan kami, aku tempatkan keturunanku di lembah yang tidak ada tanaman ini. Inda baitikal muharram, di sisi Baitullah yang dihormati. Rupanya di situ ada pondasi Ka'bah yang sudah tertimbun. Kenapa tertimbun? Karena Ka'bah sudah hancur terbawa banjir bandangnya Nabi Nuh alaihissalam. Emang Ka'bah dari kapan dibangun? Sebelum Nabi Adam menempati bumi, Ka'bah sudah dibangunkan oleh Allah. Siapa yang bangun? Malaikatnya. Inna awwala baiti wudi'a linnasi lalladzi bi Bakkah. Sesungguhnya rumah ibadah yang pertama aku bangunkan untuk manusia di bumi, lalladzi bi Bakkah, yang ada di Bakkah, kata Allah. Surat Ali Imran itu. Jadi yang bangun malaikat. Allah perintahkan malaikatnya, bangunkan Baitul Ma'mur seperti yang semisal dengan Baitul Ma'mur di bumi. Baitul Ma'mur itu Ka'bah yang ada di Sidratil Muntaha. Nanti ketika Rasul Mi'raj, dia ngelihat Nabi Ibrahim sedang bersandar di Baitul Ma'mur di atas langit ketujuh. Itulah malaikatnya tawaf di situ. Allah perintahkan malaikat, bangun di bumi seperti yang di Baitul Ma'mur. Maka dibangunkan malaikat, namanya Baitullah. Hancur ketika banjir Nabi Nuh, tapi pondasinya masih ada. Rupanya Allah persiapkan Nabi Ibrahim dengan Ismail nanti yang meninggikan bangunan itu, sehingga anaknya disuruh bawa dari Palestina ke situ. Jadi manusia pertama yang tinggal di Masjid Haram adalah perempuan. Dialah Hajar. Hebat nggak tuh perempuan? Hebat sekali. Wanita pertama yang masuk Islam, perempuan. Siti Khadijah. Manusia pertama yang mati syahid dalam Islam, perempuan. Sumayyah, ibunya Ammar bin Yasir. Perempuan lagi itu. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga di bawah tapak kaki. Nggak ada. Surga di bawah tapak kaki bapak. Ada. Perempuan lagi. Memang perempuan ini sampai dikasih judul keempat dalam Al-Quran. Namanya An-Nisa. Perempuan lagi. Gak bisa laki-laki mengalahkan perempuan itu. Perempuan yang hebat. Katanya laki-laki di luar saja hebat. Itu sampai di rumah kehebatannya akan luluh. Dahsyat sekali Islam mengangkat derajat perempuan. Inilah Hajar. Apa yang kita ambil pelajaran dari sini? Berbaik sangka kepada Allah. Husnuzon. Berdua, bayinya masih merah, bekalnya sedikit, nggak ada orang, nggak ada tanaman, nggak ada air. Suaminya pulang ke Palestina. Ternyata terbukti 2-3 hari kemudian bekalnya habis. Bayinya nangis, susunya kering. Panik nggak? Ayo, nggak ada orang, nggak ada tanaman, nggak ada air, bekal habis. Bayinya nangis karena haus, karena lapar. Panik nggak? Panik. Naik dia ke bukit Sofa. Melihat di sekitar, jangan-jangan ada musafir yang lewat mau minta air. Nggak ada. Begitu pandangannya terarah ke bukit Marwah, wah ada air di atas Marwah. Lari Hajar. Begitu naik ke Marwah, ternyata fata morgana. Sinar matahari yang terik dikena batu yang tandus seperti air dari kejauhan. Sampai di Marwah, dia berkeliling pandangannya. Begitu terarah ke Sofa, ada air di atas Sofa. Tadi dari Sofa nggak ada apa-apa. Balik lagi dia lari.
Nggak ada. Sampai 7 balik. Zam-zamnya ada di tapak kaki Ismail, di sisi pondasi Ka'bah. Pertanyaannya, kalau Hajar nggak lari Safa Marwah, jam-jamnya ada nggak? Ada. Orang udah lo siapin. Kenapa dibiarin lari sama Allah? Agar menambah amal soleh buat kita. Ikhtiar itu amal soleh. Rizkinya udah Allah siapin. Dia kata dia nggak lari Safa Marwah pun, jam-jamnya tetap udah Allah siapin di situ. Tapi sedang memberikan kesempatan kepada kita untuk melakukan ibadah dan amal soleh. Inna Safa wal Marwata min sa'airillah faman hajjal baita awi tamara. Masya Allah. Kalau lagi sa'i, Rabbikfir warham wa'fu fatakarram watajawaz, itu kalau di pilar hijau itu. Insya Allah. Itu kisahnya keluarga Ibrahim. Sehingga kalau kita ngomongin tanah suci Mekah itu ngomongin Nabi Ibrahim. Kalau Madinah ngomongin Nabi Muhammad. Kan 2 tanah suci nih. Yang ketiga Palestina, memang asalnya dari sana. Tempat para nabi, para rasulnya di sana. Sudah. Pulang Nabi Ibrahim ke sana. Karena berbaik sangka kepada Allah, Allah nggak menyia-nyiakan. Nanti ada kafilah yang sedang lewat di situ, tiba-tiba ada burung yang berputar-putar di atas. Kalau hidup di padang pasir, ada burung yang berputar di atas itu berarti di bawahnya ada air. Singgahlah kafilah ini. Ternyata ada orang di situ, Hajar dan Ismail. Apa kata Hajar? Kalian boleh mengambil air ini, tapi tidak boleh memiliki sumur ini. Akhirnya kafilah ini memutuskan tinggal di situ. Ini cikal bakalnya orang Quraisy. Ibrahim kapan balik lagi? Entah kapan dia balik, nengokin Ismail. Pulang lagi, nanti lama datang lagi, nengokin lagi. Ketika Ismailnya sudah besar, Allah punya lain cerita. Mimpi dia. Di Palestina sana mimpinya. Kita baca ayatnya, nomor 12. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunay inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Ketika anak itu sudah umurnya mampu melakukan sesuatu sendiri, Ibrahim berkata kepadanya, dia datang, mimpi pertama, mimpi kedua, mimpi ketiga, bukan sekali mimpinya. Ini mimpi kenabian. Yakin mimpi ini dari Allah, diputuskan dia berangkat dari Palestina menemui putranya di situ. Apa dia bilang? Ya bunai, hai anakku, ini arafil manam anni azbahuka. Sesungguhnya ayah melihat dalam mimpi ayah sedang menyembelihmu. Lihat kalimatnya. Anni azbahuka. Ayah melihat dalam mimpi itu, ayah lagi menyembelih kamu. Mimpinya lagi menyembelih, sedang menyembelih, bukan diperintahkan menyembelih. Jadi mimpinya bukan diperintahkan Allah, Ibrahim sembelih anakmu, bukan begitu. Mimpinya sedang menyembelih Ismail. Disampaikan kepada anaknya, anakku, ayah melihat dalam mimpinya ayah sedang menyembelih kamu. Berkali-kali mimpinya, nak. Fanzur madza tara. Kira-kira pendapatmu gimana, nak? Aduh, Masya Allah, itu pertanyaan tuh. Apa kata Ismail? Ini yang luar biasa nih. Ya abatif al-matu'mar. Wahai ayah, laksanakanlah apa yang Allah perintahkan kepada ayah. Yang bilang mimpi itu perintah Allah, itu Ismail. Lihat. Kenapa bisa sehebat itu Ismail? Lihat tadi, Robi Habli, keistiqomahan Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah. Jadi membentuk generasi soleh itu bukan hebatnya kita mendidik dengan lisan, bukan.
sehebat apapun teori kita, nggak bisa mengalahkan kekuatan doa. Kekuatannya di doa itu. Yang pertama itu. Loh, kalau kita menasihati anak kita, tapi kita nggak mengajak Allah, nggak bisa masuk hidayah ke dalam kalbunya dia. Innaka la tahdi man ahbabta. Allah nggak bakal, kamu nggak bisa ngasih petunjuk walaupun kepada orang yang kamu cintai. Cuman Allah yang bisa ngasih petunjuk ke dalam hatinya. Itu kekuatannya doa. Ayahnya mimpi berkali-kali sedang menyembeli. Ketika disampaikan kepada anaknya, jawabannya, ya abatif al-matu mar, ayah, laksanakan aja, itu perintah dari Allah. Ya Allah. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Insyaallah ayah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Sepakat dua orang ini. Ayahnya dengan anaknya sepakat melakukan penyembelihan itu. Ayahnya ridho, anaknya pasrah, sabar. Ketika sudah bersepakat, disampaikan kepada ibunya, Hajar. Kira-kira ibunya nerima nggak? Ini bapaknya sama anaknya udah oke nih, udah ya pasrah kepada Allah. Jadi sembelih. Bilanglah kepada ibunya. Ibrahim bilang kepada Hajar. Kira-kira Hajar gimana tuh? Nerima nggak kira-kira? Enggak. Nggak nerima seorang ibu yang menghamili, yang melahirkan, yang ditinggal lagi berdua sama bayinya. Ini udah besar anaknya mau disembelih. Tapi ketika dikatakan ini perintah dari Allah, lagi-lagi jawabannya sami'na. Teduh hati seorang muslim jika Allah sudah yang menentukan sesuatu. Ini dasar sekali. Perintah Allah samina wa ata'na, larangan Allah samina wa ata'na, ketentuan Allah samina wa ata'na. Tenang. Akhirnya setuju. Terjadilah. Dari Mekah jalan dia kemana? Ke arah Mina. Belum sampai di tempat penyembelihan, dijaga sama iblis. Dihina Nabi Ibrahim, dicaci maki, dikata-katain. Sudah gila kamu Ibrahim, kata iblis. Kemarin pengen punya anak berpuluh-puluh tahun berdoa, sekarang sudah dikasih mau disembeli, nggak punya pikiran, kata iblis. Sudah gila kamu. Dilempar iblisnya. Bismillahi Allahu Akbar. Oh, hancur, terbakar, lari. Terus begitu. Besok orang haji melaksanakan lontar. Bahasa Arabnya jumroh. Ada 3 jumroh yang akan dilontar. Yang lagi haji bukan ngelentar iblis besok, bukan. Mentang-mentang melempar iblis bisa gregetan nanti itu. Sampailah kemudian di bukit penyembelihan yang sekarang disebut dengan Jabal Qurban. Di Mina, sebelah kiri bukitnya ada tugu kecil di atas tempat penyembelihan itu. Kepalanya Ismail sudah di pangkuan Ibrahim. Pisau sudah di tangan. Nampak betul kepasrahan kedua hamba terbaik ini. Begitu sudah siap, udah pasrah, udah ridho, lihat kalimat yang terakhir. Wa nadainahu ayya Ibrahim. Ada suara yang menyapa. Hai Ibrahim, qad shaddaqta ru'ya. Sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Inna kadzalika nazil musinin, kami pasti membalas tiap orang yang berbuat kebaikan, kata Allah. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sungguh Ibrahim, ini benar-benar ujian yang nyata, ujian yang berat. Allah bilang, ini ujian berat banget Ibrahim. Tapi engkau sudah membenarkan mimpi itu. Dan engkau pasrah melaksanakannya. Wa fadainahu bidzibhin azim. Bukan anakmu yang kau sembelih. Aku siapkan ganti. Datang malaikat membawa seekor kibas domba untuk menggantikan sembelihan itu. Jadi bukan Nabi Ismailnya lagi disembelih kemudian berubah menjadi domba. Enggak. Itu di komik itu.
Kisahnya nggak begitu. Balaul mubin, ini cobaan yang berat. Bapak Ibu sekalian, kalau ada cobaan berat dari Allah, itu surat yang paling indah buat kita. Namanya surat cinta terindah. Kenapa? Di balik itu Allah hendak mengangkat derajat kita. Karena pasrahnya begitu hebat, ini memuaskan semua kalangan. Tentang peristiwa kurban ini, diganti oleh Allah, malaikat datang membawakan sesembelihan, yaitu hewan. Ini yang kau sembelih, bukan anakmu. Tapi Nabi Ibrahim sudah pasrah, hendak membeli putranya. Allah sudah punya nilai buat dia, nilai kepasrahan. Itulah muslim sejati. Akhirnya memuaskan semua pihak. Yang disembelih itu bukan manusia, yang dikorbankan itu bukan manusia, yang disakiti itu bukan manusia gitu. Bahkan ketika menyembelih saja nanti syariatnya nggak boleh pisaunya kelihatan mata hewan itu, kata Rasul. Aisyah, tajamkan dulu pisau itu. Nabi perintahkan Aisyah menajamkan pisaunya. Jangan kelihatan pisaunya sama hewan yang akan disembelih. Pelan-pelan, dengan lembut, coba. Dahsyat sekali syariat itu. Itu hewan. Manusia nggak boleh disakiti. Hewan aja nggak boleh disakiti. Semua dalam ketundukan tauhid dan dalam kepasrahan aturannya Allah. Itulah muslim sejati. Kekuatan kita sebagai muslim itu ya pasrah. Pasrah diatur Allah itu. Jangan ngatur sendiri. Kalau ngatur sendiri berarti belum sejati muslim kita. Pasrah diatur Allah. Ini Nabi Ibrahim. Dari awal tuh kisahnya muslim sejati aja itu. Pasrah aja. Mau dibakar dia pasrah. Baru dapat bayi disuruh bawa dia pasrah. Udah besar lagi disuruh sembelih. Pasrah. Itu puncak ujiannya. Insya Allah cobaan kita tidak sehebat itu. Gak ada kan? Nah, kalau ibu baru punya anak satu, baru lahir, kemudian disuruh tinggal di gunung. Bayi itu gak bakal ada yang siap ya. Tapi ini ngomongin tauhid, ini ngomongin akidah. Jika urusannya dengan Allah, ibaratnya gini, kalau kita tawaf mengitari Ka'bah, ibu, itu bukan sekedar kita berkeliling Ka'bah, jasad kita bukan, tapi hati yang sedang pulang untuk berputar kepada Allah. Kenapa? Boleh jadi hati kita sering kepada yang lain. Putarannya kepada keluarga, kepada teman, kepada kerjaan. Ini putaran hati kita, bukan kepada Allah. Sehingga ketika tawaf, kenapa harus berputar-putar? Agar kita pulang. Hati kita pulang. Itulah puncaknya tauhid. Itu kan peristiwanya dari Nabi Ibrahim, kan? Karena yang mendirikan, meninggikan bangunan Ka'bah itu adalah Nabi Ibrahim dan Ismail. Batu pijakannya masih ada. Namanya Maqam Ibrahim, kan? Itu kan batu pijakannya. Itu hidrolik gitu. Batu surga yang ada di bumi. Dia bisa turun naik sendiri tuh. Ketika meninggikan tembok batu-batu Ka'bah itu, turun naik batu itu. Sholat di belakangnya itu menjadi tempat mustajabah. Kalau sampaikan dalam Al-Quran itu. Jadi kemuliaan ini sebuah pesan kepada kita. Kepasrahan itulah yang menjadikan kita muslim sejati. Bukan sekedar dialog dalam konteks doa kita kepada Allah, tapi ketundukan yang totalitas dengan tauhid yang murni. Jadi tidak berkeliling hati kita kemana-mana, selalu berpusat kepada Allah. Itu simbolisasinya. Akhirnya, kalau sudah hatinya terpusat kepada Allah, Allah takhafu wa la tahzanu. Dia siap. Ada kemungkaran, dicegah dengan tangan. Kalau nggak bisa, dengan lisan. Sampaikan, walaupun satu ayat kebenaran itu. Sampaikan walaupun pahit. Itu. Sampaikan. Artinya apa? Intan surullaha yansurkum.
Kalau kita bela agama Allah, pasti Allah akan membela kita. Ini ibu sekalian, akhirnya kita akan menangkap sinyal kenapa kalau kita sholat kita sebut namanya. Betapa mulianya uswatun hasanah. Kakeknya Nabi Muhammad, Ismail tinggal di Mekah, akhirnya menikah dengan orang Mekah. Garis keturunan ini yang disebut dalam sejarah dengan garis suci. Ini garis suci. Tidak pernah terjadi perzinahan di garis ini. Untuk apa? Untuk melahirkan manusia super di ujungnya, Nabi Muhammad SAW. Dijaga betul sama Allah. Garis mulia dari Ismail. Nanti dari Sarah lahir lagi tuh yang Palestina, namanya Ishak. Itu Sarahnya udah tua. Tiba-tiba ada tamu laki-laki yang tidak pernah dikenal, ternyata itu malaikat Jibril, merubah bentuk jadi laki-laki. Nabi Ibrahim kaget ada tamu yang tidak pernah dikenal. Kemudian dia ke dapur, nggak ada makanan. Kemudian dia keluar lewat pintu belakang, pinjam makanan ke tetangga. Nanti kita dapat syariat tuh di situ, betapa wajibnya memuliakan tamu. Akhirnya ada tetangga lagi bikin sop kambing. Dipinjam 2 mangkok sop kambing itu. Untuk tamunya, begitu diberikan, kami tidak memakan. Dia bilang, kami malaikat, kami Jibril. Ngapain? Mau kasih kabar, istrimu akan hamil. Nanti lahir lagi laki-laki namanya Ishak. Itu Hajar di balik bilik denger. Begitu dia dengar, dia pukul wajahnya. Nggak mungkin seusiaku akan hamil. Kalimatnya disampaikan, Allah itu tidak ada yang tidak mungkin. Ishak lahir, dari Ishak lahir lagi Yakub. Yakub gelarnya Israel. Akhirnya keturunannya disebut Bani. Meninggal Nabi, datang lagi diutus Nabi baru dari Bani Israel. Mati lagi, diutus lagi dari Bani Israel. Terus begitu. Itulah garis kenabian. Robi habli mina, kekuatan doa Nabi Ibrahim. Begitu mau ditutup pintu kenabian, ternyata tidak dari garis ini, dari garis yang di Mekah, Ismail. Itu Nabi Muhammad SAW. Nabi penutup pun masih dari garisnya Nabi Ibrahim. Sehingga pantas kalau kita sholat kita sebut nama dia. Akan terekam nanti ketika kita menyebut namanya. Ternyata banyak pesan uswatun hasanah yang Allah sampaikan dari kisah ini. Ini bukan cerita, Bu. Ini pesan tarbiyah namanya. Allah mau kasih ilmu kepada kita lewat kejadian yang dialami Nabi Ibrahim. Kesimpulannya, kekuatan tauhid ini menjadi pondasi utama kita. Kemudian kita pasrah dengan 2 hal, aturan Allah dan ketentuan Allah. Kadang hidup ini tidak semua berjalan dengan apa yang kita inginkan. Tidak semua berjalan seperti yang kita pengen, tidak. Maka di situ kita butuh pasrah dengan ketentuan Allah. Ingat, tidak terjadi sesuatu di alam ini melainkan atas kehendaknya Allah. Tapi kalau kita selalu ridho dengan apa yang menjadi ketetapan Allah, Allah tidak pernah menyia-nyiakan sedikit pun dari ikhtiar hambanya. Dari sini kita mohon kepada Allah terus ditambahkan kekuatan iman kita, kemurnian iman kita, keistiqomahan ibadah kita, sehingga akhirnya kita menjadi orang-orang yang senantiasa pandai dalam berpasrah kepada Allah. Inilah muslim sejati. Kita masuk di bulan-bulan haji, mesti akan bertemu dengan kisah-kisah Nabi Ibrahim dan keluarganya. Apalagi saudara kita yang menunaikan ibadah haji, Masya Allah, dari tawafnya, dari sa'inya, dari melontarnya di Mina, semua tentang kisah keluarga ini. Tentang kisah keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita mohon kepada Allah agar kita diistiqomahkan dalam agama kita. Yakin Allah punya jawaban yang sangat spesial pada saat seorang hamba sudah bisa pasrah secara total kepadanya.
Jawabannya belum jadi spesial kalau kita masih belum bisa pasrah. Bukan sehebat apa kita meminta, bukan sehebat apa kita memohon, tapi sehebat apa kita memasrahkan urusan kita kepada Allah untuk mendatangkan jawaban itu. Jaga kekuatan tauhid, kemurniannya, itu yang pertama. Yang kedua, keistiqomahan dalam beragama. Keistiqomahan itu tauhid, muslim sejati itu apa yang Allah perintahkan kerjakan, apa yang Allah larang tinggalkan, apa yang Allah berikan petunjuk ikuti. Itulah muslim sejati. Perintahnya dikerjakan, larangannya ditinggalkan, petunjuknya diikuti. Maka kita akan sampai pada derajat muslim sejati. Insya Allah doa-doa kita akan dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapan-harapan kita akan diijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin mudah sekali bagi Allah untuk mengabulkan doa-doa kita. Yakin sangat mudah bagi Allah untuk menjawab apa yang kita mohon kepadanya. Mudah sekali. Yang belum mudah itu kita pasrah kepadanya. Kalau sudah kita pasrahkan, mudah sekali bagi Allah. Api jadi dingin, mudah sekali. Laut bisa terbelah, mudah sekali. Mudah sekali. Siang dibikin malam, malam dibikin siang, ayo bergantian, itu mudah sekali. Tulijul laila fin nahar, wa tulijul nahara fil lail, wa tuhrijul hayya minal mayyiti. Yang hidup dimatikan, mudah sekali. Yang mati dihidupkan, mudah sekali. Mudah. Apalagi cuman sekedar menjawab doa-doa kita yang kecil-kecil. Doa kita kan kecil-kecil. Mudah banget bagi Allah. Kita tambah kehebatan mengadu kita kepada Allah, kita tambah dengan kehebatan pasrah kita kepada Allah. Yakin Allah, innallaha yasir. Bagi Allah semuanya mudah, semuanya enteng. InsyaAllah sebelum kita bubar dari majelis ini, Allah menurunkan rahmatnya buat kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wan tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka as-salamatan fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna jannata daras salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Allahumma hdinas siratal mustaqim, siratal anbiya'i wal mursalin. Allahumma yasir umurana umurad dunya wad din. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin
wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nasrul minallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.